warga kerajaan, selamat datang di ibadah GPI Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Oleh karena itu, mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita, datang di hadirat Tuhan. Pada ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur sehingga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut kami informasikan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Terus ikuti podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli pukul 19 di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code maupun transfer ke rekening gereja. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan bersama Suara Gembala. Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David, anak Isai. Tapi kita lihat di sini, dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20, karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit. Dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearernya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan.
Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat, untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kami percaya suara gembala ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk seminggu yang telah berlalu. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau dedikasikan hari ini untuk kami boleh beribadah, datang kepadamu dengan sukacita, dengan sorak-sorai Tuhan. Karena kami memuji kebesaran-Mu, karena kami kagum dan hormat akan Engkau. Biar ibadah hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang siapkan hati kami juga Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami akan dibebaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan, maka setiap kami akan terus bersukacita di dalam Engkau. Amin. Di hadapan Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari seperti Daud menari. Kami mau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Biarlah setiap kami Tuhan membawa tari-tarian di hadapan-Mu. Amin. Kami mau menari untuk-Mu Tuhan. Hanya Engkau. Kami bawa tari-tarian dalam-Mu, yeah.
menghampiri tahta-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji Engkau. Terima kasih untuk kasih-kasih-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami bersyukur. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Maka bawa setiap kami dengan rasa hormat syukur kami datang menghampiri-Mu. Roh-Mu kuasai setiap kami Tuhan. Tidak ada keraguan. Kami mau agungkan Kau Yesus Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Oh,
berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan. Kau pandang indah setiap kami. Sungguh setiap hidup kami berarti. Bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Bersyukur kami punya Engkau Yesus. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Terima kasih. Amin. Mari angkat syukur-Mu. Mari angkat sembah. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang mengangkat setiap kami Bapa. Engkau yang mengangkat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kalau setiap kami merasa terpuruk saat ini, kami merasa bukan siapa-siapa, tapi pujian ini mengingatkan kami. Ada Yesus yang memandang indah setiap kami. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Say I am yours. Now forever in your grace I surrender. Oh, you are mine. Say, now forever I'm alive. Oh, in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. Jesus, I
Sungguh semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh semua karena cinta-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya ini adalah kemurahan terbaik dalam hidup kami. Kami masih bisa mengangkat tangan. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu yang manis. Kami percaya anugerah terbaik bagi setiap kami. Thank you Jesus. Yes. Oh, yes. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. Yes. To worship You I live.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan Tuhan terima kasih. Kemurahan yang tidak pernah berhenti atas kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap telinga dan hati kami. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah the power of grace. Seringkali kita cuma melihat satu sisi saja tentang grace yang diterjemahkan bahasa Indonesia grasi. Grasi adalah hak seorang presiden atau raja, yaitu untuk mengampuni dan membebaskan seorang yang di bawah hukuman mati. Dan itu namanya grasi. Itu hak prerogatif dari seorang contoh Presiden Republik Indonesia. Kita tahu ada orang dijatuhi hukuman mati, salah satunya kita pernah lihat yaitu pengedar narkoba. Tetapi bagaimana ketika Presiden memberikan dia grasi, dia dibebaskan. Waktu itu karena dia sudah tua sekali. Tetapi tidak banyak orang tahu sisi-sisi yang lain. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-16, dari kepenuhannya, ingin hidup yang penuh, ikut Kristus. Dari kepenuhannya kita menerima grace for grace. Kasih karunia demi kasih karunia, artinya itu proses yang berkelanjutan dan makin lama makin besar. Sampai kita menerima the fullness of grace itu themselves. Dan grace itulah seseorang, Kristus itulah kasih karunia itu. Sesuatu kita yang tidak layak menerimanya. Grace juga berarti hadiah yang terlalu besar yang kita tidak layak menerimanya. Dan kita tidak berbuat apa-apa untuk itu. Sekali lagi saya katakan grace kita tidak usah berbuat apa-apa, itu dari Tuhan. Tapi favor, ya, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Barulah kita mendapatkan favor of God. Dan ayat ke-17 yang sangat terkenal, dari Musa kita menerima hukum Taurat. Tetapi kasih karunia, grace, ya, charis dan kebenaran kita menerima dari Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, grace before truth. Sekali lagi, kasih karunia sebelum, yaitu kebenaran. Saudara, banyak orang menekankan kasih karunia saja, ya, jadi tanpa kebenaran. Ini tidak betul, karena ini dua sisi mata uang. Ada orang yang cuma menekankan kebenaran saja, jadi nanti legalistik. Tetapi yang satu kita tahu, beberapa saat yang lalu ya kita anak-anak Tuhan sangat berhati-hati kepada hyper grace, ya. Semua dosamu yang dahulu, sekarang dan akan datang sudah diampuni. Saudara, hati-hati, karena di sini kita melihat Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih karunia, tapi juga penuh dengan kebenaran dan keadilan. Kalau tidak, kenapa Kristus mesti mati? Diampuni saja, selesai. Tidak seperti itu. Ada yang berkata Allah itu terlalu penuh kasih karunia, tidak mungkin ada neraka. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa neraka itu ada. Bahkan ulatnya pun tidak akan mati. Apinya tidak pernah padam. Ini bukan kertas sambal, saudara, ya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk lebih mengerti, saya akan ajak kita melihat kehidupan seorang anak Tuhan, yaitu Maria, ya, Ibu Yesus. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26. Maria tidak berbuat apa-apa. Mendadak dia dipilih oleh Tuhan dari begitu banyak wanita. Dia masih remaja dan anak gadis yang tinggal di kampung namanya Nazaret. Kampung kecil sekali. Ya, kita melihat Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Maria adalah garis keturunan daripada King David, tapi bukan garis keturunan raja. Kita pernah mengerti garis keturunan raja bukan raja yang memerintah, ya. Karena dia keturunan daripada Nathan putra daripada King David, tapi bukan keturunan dari Solomon. Joseph atau Yusuf suami Maria
itu keturunan daripada Solomon dan selanjutnya. Sehingga dia adalah dari garis keturunan yang akan memerintah itu. Dan kita lihat di sini pada saat itu nama perawan itu Maria. Perawan artinya menjaga kesuciannya. Oke? Apa itu tugas saudara untuk bisa menerima kasih karunia? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Mungkin sekarang dianggap kuno ya. Karena penekanannya kepada performance. Saya mau beritahu saudaraku, ada bagian kita. Dan malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, Chairo. Chairo itu diterjemahkan bahasa Inggris hail. Itu artinya salam untuk seorang raja. Atau bangsawan tinggi ya. Ratu. Kita lihat di contoh ya. Bagaimana kepada raja Wan Sui gitu kepada kaisar Tiongkok ya. Itu Banzai. Dan juga hail kita kepada kaisar Romawi. Dan kepada Hitler, Heil Hitler. Tetapi saudaraku dia kaget, apa arti salam itu? Dia gadis yang sederhana. Tetapi perkataan Chairo itu ada hubungannya dengan charis. Kasih karunia. Sekarang itu jadi sangat rendah sekali yaitu jadi cheers. Kalau kita memberikan yaitu salut ya. Kita ada yaitu kita mengangkat gelas kita berkata cheers, sukacita. Salah satu akar kata daripada cheers itu adalah chara. Chara artinya joy. Apa tanda kasih karunia bekerja dalam hidup kita? Joy. Karena itu Rasul Paulus berkata not only joy but rejoice. Di tengah apa? Di tengah-tengah dia akan dihukum pancung. Di mana dia di penjara dia berkata rejoice, even rejoice evermore. Dari mana kita tahu kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita? Ada sukacita. Kita lihat di sini bahwa sukacita is a force. Nehemia 8 ayat 10. The joy of the Lord is your strength. Strength di sana adalah benteng. Ya, jadi jelas sekali saya mengalami ketika saya disembuhkan dari COVID-19. Cuma dalam 3 hari. Saya seorang yang penuh kasih karunia daripada Tuhan. Penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dan betul-betul itu adalah benteng saudara. Ya, ketika masuk rumah sakit saturasi menurun dan ada yaitu saya terkena yaitu paru-paru ya, radang paru-paru pneumonia di sini. Saudara itu betul-betul benteng. Dan secara ajaib saudara hari ketiga saya disembuhkan. Saya mengalami speedy recovery yang luar biasa yang dokter saja heran. Usia 70, ada diabetes, ada stent jantung, bisa sembuh dalam waktu singkat itu. Apa itu? That's the power of joy. Dan kita lihat di sini jangan takut hai Maria. Fear not. Sapaan daripada malaikat itu tadi. Firman Tuhan. Dia kan cuma pembawa firman. Apa yang dia akan sampaikan ya? Sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Ini sekali lagi kasih karunia, ini pilihan. Coba perhatikan kehidupan Anda dan saya. Kita dipilih dari keluarga kita. Bukan karena kita lebih baik. Kita dipakai oleh Tuhan bukan kita lebih pandai. Ya, bukan karena kita lebih hebat. Bukan saudaraku. Semua itu kasih karunia. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Satu hari saya bermimpi yang sangat menakutkan saya. Ya. Saya bermimpi bahwa saya berkhotbah di sebuah gedung yang besar. Dan nobody came. Tidak ada satupun orang yang hadir. Dan kalau saya berkhotbah, tidak ada yang mau bertobat. Saya berdoa tidak ada yang sembuh. Sebab apa? Kalau grace diambil dari hidup saya tidak ada artinya. Satu hari saya nonton diundang makan di sebuah restoran. Itu ada perjamuan nikah dari seorang teman di Surabaya. Dan ada penyanyi lagu Mandarin yang suaranya sangat fals saudaraku. Ya, pokoknya pada saat itu Roh Kudus bilang, kamu tanpa aku jadi seperti dia. Waduh saya ngeri sekali saudaraku. Ketahuilah bahwa grace itu adalah kemampuan daripada Tuhan. Bukan cuma yaitu pengampunan dosa. Tetapi power.
Power for service. Kita lihat bagaimana ketujuh diaken pertama itu full of power and full of grace. Penuh dengan kasih karunia. Karena itu selalu diterjemahkan bahasa Indonesia tidak bisa dengan satu kata. Kasih dan karunia. Kasih karunia. Diterjemahkan juga anugerah. Karena itu sesuatu yang tidak pantas kita terima. Dan kepada Maria dia dipilih untuk melahirkan Mesias. Masa ada yang lain? Kita tidak ngerti, it's the mystery of God. Dia dipilih saudaraku. Jadi kalau kita berasal dari latar belakang yang sederhana, bukan berarti Tuhan tidak mau baik kamu. Justru dia memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Dia memilih yang tidak berarti untuk mempermalukan orang yang menganggap dirinya berarti. Maria mengerti ini. Dalam pujiannya saudaraku, Magnificat itu. Dia berkata dia menurunkan orang sombong dari atas takhta. Dan mengangkat orang yang hina dari dalam lumpur. Dan mendudukkannya untuk bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudaraku, Maria diingatkan. Mungkin sekarang ini kamu cuma istri seorang tukang kayu. Bukan tukang kayu sebetulnya. House builder. Orang sederhana. Mungkin tidak kaya. But you are chosen. Engkau dipilih. Bukan cuma dipilih. Engkau mendapat kasih karunia. Dan disebutkan di sana bahwa dia adalah yang sangat dikasihi. Ya, karitoo di dalam firman Tuhan ini highly favored. Ayat 28, ya. Thou art highly favored. Bukan cuma favored. Favored itu apa sih? Jadi favorit. Saudara yang kasih Tuhan, senang enggak jadi favoritnya Tuhan? Bahkan highly favored, karitoo. Karitoo ini juga akar katanya haris. Kita lihat bagaimana Daniel yang menyucikan diri dari kehidupan di Babylon, dari makanan raja. Dia tidak terpengaruh sekalipun dia di tengah-tengah tukang sihir, di tengah-tengah kuasa kegelapan. Dia menjaga dirinya murni di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dalam Daniel pasal 9, you are greatly beloved. You are a man greatly beloved. Saudaraku, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita dijadikan favoritnya Tuhan. Think about it. Banyak orang berkata, ya kasih karunia itu hanya untuk pengampunan dosa. Tidak, saya katakan tadi power, ya kuasa, bisa bersuka cita di tengah tekanan. Seperti Rasul Paulus, saya memakai dua tokoh dalam pembicaraan saya ini. Yang pertama adalah Maria. Jadi pertama-tama dia mendapatkan khairo, dia mendapatkan karitoo, dan dia juga dapat apa? Karisma. Engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Ketika dia berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dule artinya doulos wanita. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Karena itu jangan percaya lagunya The Beatles. Ya. In times of trouble Mother Mary came to me. Maria ada di sorga. Ya saudaraku. Tetapi bukan berarti dia adalah saudara yang tidak pernah berbuat dosa. Dia keturunan Adam. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, silsilahnya sampai ke atas itu Adam, saudaraku. Ya, manusia pertama. Tetapi yang datang di sorga adalah Kristus. Ketika dia menerima benih itu, Roh Kudus akan menaungi engkau. Menaungi di sana episkiazo. Episkiazo itu artinya yaitu dikelilingi dengan kemuliaan. Adam pertama, manusia pertama Adam dan Hawa tidak perlu pakaian. Karena mereka makhluk yang bersinar begitu rupa. Ya, tidak perlu tutupi dengan daun ara. Daun ara itu gambaran agama. Nah kita lihat di sini ketika dia berkata demikian. Segera, Tuhan itu tidak pernah maksa. Kuasa gelap itu maksa. Roh jahat itu memperkosa. Tapi Roh Kudus tanpa kita berkata terjadilah padaku. Itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kalau janji Tuhan katakan amin. Apa yang terjadi? Dia wanita biasa yang jadi punya karisma. Firman Tuhan berkata dia segera berangkat. Bahasa Indonesia enggak jelas ya. Nah, berapa waktu kemudian tetapi bahasa aslinya arose in those days dan pergi dengan segera. With haste. Ada
Enthusiasm. Apa tanda orang ada kasih karunia? Ada hidupnya itu enggak loyo, enggak letoy. Tetapi penuh dengan semangat saudara. Dan inilah wanita yang sederhana ini. Dia cuma memberikan salam kepada kemenakannya, sanaknya, saudaranya. Yaitu Elisabeth. Ibu daripada Yohanes Pembaptis yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dia memberikan salam. Shalom Mbak Elisabeth. Ya. Ketika dia memberi salam, dia tidak berkhotbah. Dia memberikan salam. Shalom itu adalah ucapan berkat. Ya, biarlah kau hidup berkemenangan, diberkati dalam segala hal, ya, diberi kekuatan, diberi kemenangan dan sebagainya. Shalom, satu kata itu, melonjaklah anak yang dalam kandungan daripada Elisabeth sambil bersukacita dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dan saya adalah orang biasa. Tapi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjadi orang yang disebut sakti, saudaraku. Punya kekuatan yang luar biasa. Itu karisma. Ada karismata. Karismata itu karunia-karunia roh. Dengan sendiri akan mengikuti saudaraku. Karena itu Pak Niko memakai istilah insan Pentakosta. Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya memakai istilah ya orang mesianik yang mengikut Mesias dan dipenuhi Roh Kudus. Tapi firman Tuhan berkata, pada saat dia ucapkan itu, menular saudara. Menularnya secara baik. Karena apa? Elisabeth juga dapat anugerah. Dia balas memberkati Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah kandunganmu, buah rahimmu. Ya. Dan dia mengenali Maria. Dia adalah ibunya Tuhan, bukan ibunya Allah ya. He's not the mother of God. He's the mother of Jesus. Allah yang menjelma jadi manusia. Dan ini ada satu berkat lagi. Yaitu keturunan kita akan diberkati. Dalam hidup saya tidak punya anak jasmani. Tetapi kapan itu saya ditanya orang, Pak, kenapa ya anak-anak rohani Bapak ini kok jadi berkat di mana-mana? Saya bilang, praise God. It's not because I'm good. Because the grace of God. Ya, kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Yesus berkata dari yang dilahirkan wanita yaitu Elisabeth, ya, atau wanita manapun, he's the greatest dari semua manusia. Tapi yang paling kecil dari kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Luar biasa. Jadi menerima karisma, menerima karismata, dan kita lihat bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, dia akan melakukan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia harus pulang dan memberitahu kepada tunangannya, I'm pregnant. Saudara, itu tentu saja mengerikan. Tapi kalau orang benar tuh berani seperti singa muda. Saya belajar dalam Alkitab, itu ada singa muda, ada singa jantan, ada singa betina. Dan yang paling berbahaya itu apa? Singa betina. Kalau mempertahankan anaknya, luar biasa. Dan saya percaya, kasih karunia itu memberikan dia keberanian untuk mengatakan kebenaran. Kenapa orang tidak berani bersaksi? You don't have grace in your life. Ya, dan dia menyanyi. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus selain ada kara itu tadi, bisa bermazmur di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah segala masalah. Dalam hidup saya sudah ceritakan kan, ketika saturasi oksigen saya turun dan mau dimasukkan ICU, saya naikkan pujian bagi Tuhan. Dan secara aneh saudaraku, tanpa apa-apa bisa naik sendiri. Bukan kadar O2, tapi kadar Roh Kudus di dalam kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, the power of God bisa dilihat dari apa? The joy of the Lord yang ada dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana semua ini ada pada Maria. Coba saya ulangi. Pertama, dia mendapatkan salam dari surga. Dia diakui sebagai bangsawan daripada kerajaan. Ya, tidak ada orang berkata khairu kepada Maria. Paling memberikan shalom. Tapi ini ada artinya rejoice, dihargai, dan itu sebutan untuk raja-raja, bangsawan-bangsawan. Ya. Lalu kemudian dia mendapatkan sukacita. Dia mendapatkan anugerah untuk dipilih. Dan ketika Kristus masuk dalam hidupnya, ya, benih ilahi itu, ya, Roh Kudus akan menaungi engkau dan akan yaitu
mengaruniakan kepada anak yang akan lahir daripadamu. Ini saya dibukakan oleh Tuhan. Salah satu grace terbesar adalah keturunan kita menjadi berkat. Dia akan menerima tahta daripada Daud, nenek moyangnya. Luar biasa saudaraku ya. Jadi periksa kehidupan kita. Kalau kita cuma berbahasa roh, itu bahasa doa. Tuhan berkata, you shall receive power. Tuhan tidak bilang you shall receive prayer language ataupun glosolalia. You shall receive power. Dan power di sini adalah grace itu tadi. Grace adalah kemampuan daripada Tuhan. Ya, nah, firman Tuhan juga menunjukkan bagaimana dia menerima karunia-karunia roh. Dan dari wanita biasa menjadi wanita luar biasa. Ketika Saul kehilangan keledai. Mungkin ada saudara kehilangan sesuatu selama 1 tahun ini. Paling enteng cuma kehilangan uang ya. Jangan sampai kehilangan kesehatan. Apalagi kehilangan karakter. Jangan. Kalau kehilangan uang, you lost nothing. Ya toh? No thing kan. Benda ya. Mungkin kehilangan motor, kehilangan mobil, apa saja. Tetapi kalau engkau kehilangan kesehatan, you lose something. Saya mengalami saudara ya. Dengan anugerah Tuhan saya disembuhkan. Tapi kesehatan itu penting. Dan ketiga, don't lose your character. Because if you lose your character, you lose everything. Bagaimana kita menerima karakter Allah? Roh Kudus adalah roh kasih karunia itu. The Holy Spirit is the spirit of grace. Dan sekali lagi grace adalah kemampuan untuk menjalankan perintah Tuhan. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24 ya diterangkan. Diterangkan apa tujuannya Kristus itu mati dan bangkit. Ayat 25 dan 26 menerangkan Mesias harus di cut off. Tujuannya adalah menghentikan kefasikan. Ya, dan juga menghapuskan dosa. Mengampuni kesalahan dan memberikan yaitu kebenaran yang kekal. Memeteraikan nabi-nabi dan nubuatan dan menguduskan yang maha kudus. Di mana Tuhan tinggal? Dia juga tinggal di ruang maha kudus di hati saudara dan saya. Tetapi kita lihat di sini bahwa itulah yang namanya grace itu tadi. Bukan cuma pengampunan dosa, tapi tabiat dosa. Ya, sifat pemberontakan itu diselesaikan. Nama Maria artinya my bitterness dari marah. Marah itu pahit. Jadi hidupnya mungkin pahit. Saya ini dulu penuh dengan kepahitan. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, saya ngampuni orang-orang yang nyakiti saya. Saya juga heran, dari mana itu kemampuan daripada Tuhan. Dan ketika saya masuk rumah sakit saudaraku ya, manusia biasa takut 3D. Takut darkness, kegelapan, takut demons, dan takut death. Ketiganya sudah dikalahkan Yesus. Dan dia berkata, kamulah terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang dan garam itu kalau ada kasih karunia di dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana kehidupan Maria daripada wanita biasa. Jadi wanita luar biasa, cuma sekarang kebablasan. Sampai disembah saudara ya. Ada di beberapa tempat di Indonesia juga sangat saudaraku. Yaitu menyembah Maria. Dia kita kagumi, dia kita hormati, tapi kita tidak sembah saudara ya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana wanita biasa ini menerima kasih karunia. Because she is karitoo. Karitoo itu the greatly beloved, yang sangat dikasih. Saudara senang jadi favoritnya Tuhan? Saya ngalamin dalam hidup saya 41 tahun ini ikut Tuhan. Saudaraku, dan saya ngalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Grace for grace, charis anti charis. Ya Yohanes 1:16 tadi ya. Anti itu ke dalam dan melampaui. Wah luar biasa. Charis anti charis. Dan itu kita terima from his fullness. Kalau saudara ke rumah saya ada lucu, ada plat nomor di garasi saya. Saya kan DK ya di Bali ya, DK 70X7X. Yang membuat plat nomor tanya, ini nomor dari mana ini? Saudaraku,
Ketika Petrus tanya, berapa kali harus ngampuni saudaraku? Kalau dia berbuat salah padaku, 7 kali kah? Yesus berkata bukan 7 kali. 7 kali itu kemurahan hati. Tapi 70 kali, 7 kali. That's grace. Orang yang sudah menerima kasih karunia, salah satu tandanya mudah ngampuni orang lain. Masih ingat Matius 18 ada hamba yang korupsi 10.000 talenta. Ketika dia bukan minta ampun, minta tuannya sabar. Dibebaskan sama sekali. That's grace. More than mercy. Ya, lebih daripada kemurahan hati. Lebih dari generosity. That's grace. Kasih karunia. Karena itu di dalam kelompok kami, nilainya kan light ya. Singkatan love, integrity, grace. Dulunya generosity jadi grace. Humility and truth. Salah satu humility itu juga grace. Ya, kaya tidak sombong, dipakai Tuhan tidak jadi angkuh. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan saya berdoa saudara mengerti ini. Maria menaikkan pujian. Ya, bagaimana dia meninggikan Tuhan. Juru selamatnya. Luar biasa saudaraku. Baca nanti. Ya, pelajari nyanyian daripada Maria. Dalam Lukas pasal 1 yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat. Ya, di mana Tuhan jiwanya memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord, ya. Dan rejoice. My spirit rejoice. Bagaimana hidup bisa selalu memuliakan Tuhan dan rejoice because of grace. Tanpa grace itu dia cuma wanita biasa. Saudara dia berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba wanita Tuhan. Terjadi kepadaku menurut perkataanmu. Jadi jangan percaya lagu Let It Be itu ya. In time of trouble, Mother Mary came to me and say the words of wisdom. Let it be. Yang lengkap adalah let it be unto me according to thy word. Salah satu kalau mau jadi favorit Tuhan, saya bersaksi. Bagaimana saudaraku, saya sedang dipakai Tuhan di Surabaya. Ya. Bersama-sama dengan Pak Alex, Pak Niko waktu itu dan rekan-rekan kita. Surabaya Presenter diberkati Tuhan. Dan tahun 89 Tuhan tagih janji saya. Bahwa kalau engkau ampuni saya, berikan kesempatan hidup kemana engkau suruh saya mau pergi. Tuhan cuma berkata, pindah dari Surabaya, pindah ke Bali. Cuma itu. Dan saya katakan, yes Lord. So tahu itu menyenangkan Tuhan. Dan sejak saat itu, grace, after grace, after grace. Kasih karunia demi kasih karunia, saya menerima dari kemurahannya. Jadi jangan jangan fobia kepada perkataan kasih karunia. Sebab kasih karunia adalah seseorang. Dialah Kristus. Roh Kudus adalah the spirit of grace. Kiranya memenuhi kita semua, the power of his grace. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Firman yang baru saja kita dengar adalah merupakan, saya percaya, firman yang hidup, firman yang ajaib, berkuasa, firman yang sanggup merubah hidup kita dan juga semua aspek dalam kehidupan kita. Bawa kebenaran firman ini, saudara, ada di dalam kehidupan saudara senantiasa. Percaya, saudara, kita taruh iman kita atas dasar kebenaran ini. Kebenaran yang tidak tergoyahkan oleh sebab Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menyatakan firman-Nya buat kita, firman itu bekerja dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan akan firman-Mu. Engkau yang terus memakai beliau dan biar kiranya di dalam dan lewat hidupnya bahkan seluruh keluarganya nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan ini. Sekali lagi kami percaya ada kuasa di dalamnya. Tuhan, ini bukan perbuatan biasa karena semua ini Engkau perintahkan. Ketika kami berjalan di dalam ketaatan daripada kehendak-Mu, maka semua yang dijanjikan kami percaya akan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Terima kasih. Angkat roti bersama-sama dengan saya hari ini. Demikian Alkitab berkata, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, maka
ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara, karenanya bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan bersama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. The wages of sins is death. Upah dosa adalah kematian, kutuk. Karena itu kita tidak lagi hari ini, saya ingatkan kembali, hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat total yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru, untuk minggu yang luar biasa, untuk minggu yang kami percaya kami lewati, berjalan bersama-sama di dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa hamba-Mu berdoa juga hari ini, di akhir daripada bulan ini, khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, khusus juga untuk pasangan-pasangan yang memperingati anniversary, ulang tahun pernikahan mereka. Bapa, biar kiranya kingdom marriage, kingdom family, biar kiranya Tuhan berkat, hikmat, anugerah, kemurahan, penyertaan-Mu atas setiap pribadi juga yang berulang tahun. 1 tahun ke depan ini Tuhan pimpin tahun yang signifikan, tahun yang berbuah-buah, tahun yang mempermuliakan akan nama-Mu, tahun yang terberkati, keluarga-keluarga yang terberkati, pribadi-pribadi yang terberkati, dan di dalam dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, hamba berdoa memberkati setiap pribadi dan memberkati setiap pernikahan, dan sungguh kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan mereka di bumi ini seperti di sorga. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja turun dalam hidup saudara. Berkat yang menuntun dan membawa saudara berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, ucapkan sama-sama. Amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama-sama kami di GBI Rock Surabaya. Kami yakin ibadah hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi seputar pelayanan gereja maupun bantuan doa, dapat menghubungi nomor hotline gereja berikut ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia dalam berkomsel, karena di dalam komsel lah kita akan saling menguatkan dan saling menghiburkan satu sama lain. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua sosial media dari GBI Rock Surabaya, dan bagikan juga link ibadah ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Happy Sunday, God bless you, see you.